Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deadilla Dirusma dengan NIM 2203320116 dari kelas reguler 1 Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Smart South City. Definisi Smart South City. Masyarakat pintar atau sering juga disebut sebagai Smart South City atau Smart City merujuk pada sebuah konsep di mana teknologi informasi dan komunikasi TIK digunakan secara luas untuk meningkatkan kualitas hidup, efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan dalam sebuah komunikasi atau kota. Dalam masyarakat pintar, berbagai infrastruktur dan layanan menggunakan teknologi untuk memantau, mengelola, dan mengoptimalkan berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Melalui dari transportasi, energi, pengelolaan air, keamanan, hingga pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan. Tujuan dari Smart South City. Yang pertama itu meningkatkan kualitas hidup. Dengan menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik seperti transportasi, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Tujuan masyarakat pintar adalah untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Yang kedua, efisiensi penggunaan sumber daya, di mana masyarakat pintar bertujuan untuk menggunakan sumber daya secara lebih efisien, termasuk energi, air, dan transportasi, dengan memanfaatkan teknologi untuk memantau, mengelola, dan mengoptimalkan penggunaannya. Yang ketiga, keberlanjutan. Melalui penggunaan teknologi dan bijaksana, masyarakat pintar berupaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan, baik dari segi lingkungan maupun ekonomi, dengan mengurangi emisi karbon, limbah, dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Selanjutnya, manfaat dari Smart South City. Yang pertama itu efisiensi operasional. Masyarakat pintar memungkinkan pengelolaan infrastruktur kota dengan lebih efisiensi, termasuk pengelolaan transportasi, pengumpulan sampah, penggunaan energi, dan manajemen air. Yang kedua, peningkatan layanan publik. Dengan teknologi layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan transportasi dapat ditingkatkan secara signifikan, meningkatkan aksesibilitas dan kualitas bagi penduduk. Yang ketiga, inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Masyarakat pintar menciptakan peluang baru untuk inovasi teknologi dan pertumbuhan ekonomi, baik melalui pengembangan solusi teknologi baru maupun penciptaan lapangan kerja baru dalam sektor TIK. Yang keempat, keterlibatan masyarakat dengan platform partisipatif dan aplikasi yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pemantauan lingkungan. Masyarakat pintar meningkatkan keterlibatan dan tanggung jawab masyarakat terhadap perkembangan kota mereka. Selanjutnya, infrastruktur teknologi dalam Smart South City. Infrastruktur teknologi dalam masyarakat pintar mencakup berbagai elemen yang mendukung penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas hidup. Adapun beberapa komponen utamanya yang termasuk yaitu Internet of Things atau IoT. Yang kedua itu jaringan, yang ketiga sensor pintar, yang keempat komputasi awam, yang kelima platform manajemen data, yang keenam sistem pemantauan dan kendali, yang ketujuh itu aplikasi dan platform interaktif. Selanjutnya, solusi teknologi untuk kota dalam Smart South City. Yang pertama, transportasi pintar. Sistem transportasi berbasis data untuk merencanakan rute optimal, mengurangi kemacetan, dan memperkirakan waktu kedatangan. Yang kedua, manajemen energi dan lingkungan. Jaringan listrik cerdas yang memungkinkan pengelolaan energi yang lebih efisien dan peningkatan penggunaan energi terbarukan dan penggunaan sensor untuk memantau kualitas udara dan lingkungan, serta memberikan informasi kepada penduduk tentang kondisi lingkungan. Yang ketiga, pelayanan publik digital. Telemedicine dan pelayanan kesehatan digital memungkinkan konsultasi medis jarak jauh,
Yang keempat, keamanan dan pengawasan. Sistem pengawasan kota yang terhubung dan dari kamera CCTV, sensor keamanan, dan analisis video berbasis AI untuk mendeteksi kegiatan mencurigakan atau keadaan darurat. Yang kelima, infrastruktur kota cerdas, di mana penerangan jalan pintar yang menggunakan lampu LED dan sensor untuk mengoptimalkan pencahayaan dan mengurangi konsumsi energi. Selanjutnya, layanan publik dan kualitas hidup. Yang pertama, pendidikan digital. Pendidikan digital merupakan salah satu komponen penting dalam masyarakat pintar yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk meningkatkan aksesibilitas, fleksibilitas, dan kualitas pendidikan. Yang kedua, pelayanan kesehatan yang terintegrasi. Beberapa cara pelayanan kesehatan yang terintegrasi dalam Smart Soul City. Yang pertama, telemedicine dan konsultasi jarak jauh. Yang kedua, rekam medis elektronik dan interoperabilitas data. Yang ketiga, pemantauan kesehatan berbasis sensor. Yang keempat, manajemen janji dan pendaftaran online. Yang kelima, pendekatan holistik dan kesehatan preventif. Yang keenam, analisis data dan kecerdasan buatan atau AI. Yang ketiga, keamanan dalam pemantauan kota yang efektif. Keamanan dan pemantauan kota yang efektif adalah aspek penting dalam masyarakat pintar untuk menjaga keamanan warga dan mencegah kejahatan. Yang keempat, aksesibilitas dan inklusivitas masyarakat. Aksesibilitas dan inklusivitas masyarakat merupakan aspek penting dalam pembangunan masyarakat pintar yang berkelanjutan. Adapun keterlibatan masyarakat dalam Smart Soul City, yang keterlibatan masyarakat adalah kunci dalam pembangunan masyarakat pintar yang sukses dan berkelanjutan. Beberapa cara di mana masyarakat dapat terlibat dalam masyarakat pintar. Yang pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, penggunaan teknologi partisipatif. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan. Yang keempat, kolaborasi antar sektor publik dan swasta. Yang kelima, pengembangan kemampuan lokal. Adapun tantangan dan hambatan dalam Smart Soul City. Yang pertama, privasi dan keamanan data. Yang kedua, kesenjangan teknologi. Yang ketiga, ketergantungan pada teknologi. Dan yang keempat itu biaya implementasi dan investasi. Selanjutnya, studi kasus dari Smart Soul City. Yang pertama itu studi kasus dari Singapura. Singapura dikenal sebagai salah satu kota pintar termuka di dunia. Mereka telah mengintegrasikan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan kota, termasuk transportasi, layanan kesehatan, dan manajemen krisis. Yang kedua itu Amsterdam di Belanda. Amsterdam telah menjadi salah satu kota pintar terdepan di Eropa dengan berbagai inisiatif dalam transportasi cerdas, energi terbarukan, dan teknologi hijau. Dan yang ketiga yaitu Barcelona atau Spanyol. Barcelona telah menerapkan konsep ciutat digital atau kota digital yang meliputi berbagai solusi dalam transportasi cerdas, manajemen energi, dan layanan publik digital. Selanjutnya, visi jangka panjang untuk masyarakat pintar. Visi untuk masyarakat pintar dalam Smart Soul City adalah menciptakan lingkungan di mana teknologi dan pengetahuan digunakan secara bijak untuk meningkatkan kualitas hidup, memfasilitasi konektivitas yang lebih baik antar individu dan komunitas, serta pemberdayaan semua orang untuk mencapai potensi mereka secara penuh. Adapun kesimpulan dari Smart Soul City. Smart Soul City adalah sebuah konsep yang menekankan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, keamanan, dan keberlanjutan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk transportasi, energi, layanan kesehatan, pendidikan, dan pemerintah.
Smart Society memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup dan memberikan solusi bagi berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat modern. Dengan demikian, Smart Society menciptakan landasan pembentukan yang lebih luas yang mengintegrasikan teknologi dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat untuk meningkatkan kualitas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa teman saya. Yang pertama itu dari saudari Husnul Hatimah. Pertanyaannya, bagaimana teknologi dapat membantu menciptakan masyarakat cerdas? Jawabannya, teknologi dapat membantu menciptakan masyarakat cerdas melalui beberapa cara seperti memberikan akses yang lebih luas terhadap pendidikan melalui platform daring, memfasilitasi pertukaran informasi dan pengetahuan secara global, serta mengaktifkan kolaborasi dan inovasi di antara individu dan komunitas. Selain itu, teknologi juga dapat memperbaiki infrastruktur kota untuk efisiensi energi, pengelolaan sumber daya yang lebih baik, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Selanjutnya pertanyaan kedua dari saudara Muhammad Rum. Pertanyaannya, apa utama yang dihadapi dalam mewujudkan visi masyarakat cerdas? Jawabannya, tantangan utama dalam mewujudkan visi masyarakat cerdas meliputi akses pendidikan yang merata, penguasaan teknologi, serta kesadaran akan pentingnya pengembangan keterampilan dan pengetahuan secara berkelanjutan. Pertanyaan ketiga dari saudari Juliati. Pertanyaannya, apa saja potensi dampak positif dan negatif dari perkembangan masyarakat cerdas? Jawabannya, perkembangan masyarakat cerdas memiliki potensi dampak positif dan negatif yang signifikan. Di antara dampak positif adalah peningkatan efisiensi dalam berbagai bidang, kemajuan teknologi, inovasi, dalam pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan kesadaran akan isu-isu global. Namun, ada juga dampak negatif seperti ketidaksetaraan dalam akses dan pemanfaatan teknologi, hilangnya pekerjaan akibat otomatisasi, serta potensi untuk penyalahgunaan teknologi dalam bentuk survei dan kontrol yang berlebihan. Selanjutnya pertanyaan dari saudara Hidayatul Fahri Fahnur. Pertanyaannya, bagaimana peran pendidikan dalam membentuk masyarakat cerdas? Jawabannya, pendidikan memiliki peran krusial dalam membentuk masyarakat cerdas. Melalui pendidikan, individu diberi pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang diperlukan untuk berpikir secara kritis, beradaptasi dengan perubahan, dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Pendidikan juga mampu meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai seperti toleransi, kerjasama, dan keadilan yang penting dalam membangun masyarakat cerdas dan inklusif. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.